Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai aspek-aspek psikologi dalam K3. Kelompok 11 beranggotakan saya Muhammad Almerzada NIM R02190056 dan Mahmud Haidar Siregar NIM R02190052. Berikut aspek-aspek psikologi dalam K3. Aspek psikologi dalam K3 yang pertama adalah tuntutan kerja atau jobs demands. Dalam pelaksanaan kerja sehari-hari, pada kenyataannya banyak karyawan yang overload karena banyak tuntutan kerja sehingga menjadi lelah dan mempunyai kecenderungan untuk melakukan kesalahan pada pekerjaan yang dilakukannya pada waktu yang lama tanpa istirahat. Hal inilah yang sering kali menjadi penyebab munculnya beban kerja atau workload baik fisik maupun mental yang pada gilirannya akan mempengaruhi performa kerja. Oleh karena itu, untuk membuat kerja agar menjadi lebih baik diperlukan suatu upaya yang mengarah kepada suatu prinsip, yaitu memberikan otonomi yang memadai kepada karyawan untuk bertanggung jawab dan menggunakan kemampuannya. Hal ini bisa dikembangkan ke dalam prinsip-prinsip yang lebih khusus yang meliputi: pertama, tuntutan kerja harus rasional secara mental dan bervariasi. 2. Kerja harus memungkinkan karyawan untuk terus belajar secara kontinu. 3. Karyawan harus memiliki wilayah minimal dalam pengambilan keputusan. 4. Upaya dan capaian-capaian karyawan harus terlihat di tempat kerja. 5. Kerja harus berhubungan dengan kehidupan lain seperti arti kerja dan dalam kehidupannya. 6. Kerja harus memungkinkan untuk timbulnya suatu perasaan tentang masa depan. Aspek yang kedua adalah simptom atau gejala. Simptom adalah keluhan yang merupakan indikasi dari adanya suatu keadaan dalam diri pekerja yang sedang sakit yang berhubungan dengan kondisi-kondisi tempat kerja. Perasaan tertekan seperti nervous, tertekan dan kesulitan tidur dihubungkan dengan keluhan-keluhan pada punggung. Simptom yang berhubungan dengan kerja bisa merupakan manifestasi dari stres pada tubuh maupun pikiran pekerja. Simptom ini dibagi dalam dua kategori, yaitu simptom fisik dan simptom mental. Nah, untuk selanjutnya, kebisingan. Kebisingan merupakan salah satu dari beberapa faktor fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Kebisingan sangat perlu diperhatikan dalam tempat kerja karena pengaruhnya terhadap kesehatan pekerja. Gales menyebutkan bahwa ada 3 alasan mengapa kebisingan bisa dianggap sebagai suatu masalah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, kebisingan tidak disukai orang. Yang kedua, kebisingan merusak pendengaran, dan yang terakhir, ketiga, bisa berpengaruh buruk pada efisiensi kerja. Dan diterangkan oleh Bridger bahwa kebisingan adalah salah satu pencemaran yang berasal dari penyerapan teknologi. Sumber kebisingan itu bermacam-macam. Ada yang dari mesin pabrik, pesawat terbang, lalu lintas kendaraan, ataupun sumber lainnya. Nah, telinga manusia hanya dapat mendengar frekuensi 16-20.000 Hz dengan amplitudo 0 sampai 140 desibel. Lamanya menghadapi kebisingan dan kontinu tidaknya kebisingan menjadi faktor terjadinya gangguan pada pendengaran manusia. Tingkat maksimal yang diperbolehkan untuk menghadapi kebisingan selama 8 jam bekerja secara kontinu adalah 85 desibel. Jika tingkat kebisingan berada di antara 65 sampai 70 desibel, daya konsentrasi mulai berkurang dan pembicara mulai terganggu. Kondisi ini tidak sesuai bagi pekerjaan kantor. Idealnya tingkat kebisingan dapat diatur pada tingkat 55 sampai 60 desibel. Tetapi jika hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, misalnya kita kerja di mesin-mesin pabrik gitu, pekerjaan di bengkel yang tingkat kebisingannya sukar untuk diturunkan sehingga telinga harus diproteksi, itu ada caranya. Itu terdapat dua cara bentuk alat proteksi pendengaran, yaitu ada earplug dan earmuffs. Earplug itu memiliki bentuk yang lebih kecil, mudah dibawa kemana-mana, nyaman, lebih murah daripada earmuffs, tetapi membutuhkan waktu penyesuaian yang lebih lama.
Shift kerja. Shift kerja dijalankan jika dua karyawan atau lebih yang merupakan kelompok bekerja dalam urutan waktu dan pada tempat kerja yang sama. Secara individual, shift kerja berarti hadir pada suatu tempat yang sama atau disebut shift kerja kontinu, atau dengan waktu yang berbeda disebut shift rotasi. Beberapa sistem kerja menggunakan 8 jam per hari selama 5 hari per minggu. Dengan kecenderungan ini, maka jumlah hari dan jam bekerja semakin berkurang, menjadikan karyawan memperoleh weekend 2 hari untuk bebas kerja sehingga bisa mengurangi kelelahan kecelakaan kerja dan memperoleh kapasitas kerja baru. Saat ini, hampir semua industri menerapkan sistem produksi kontinu. Selain untuk mengoptimalkan daya kerja masing-masing industri yang umumnya mahal, juga untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Akibatnya, karyawan bekerja pada malam hari yang berakibat menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga dan sosial, serta masalah kesehatan. Bekerja pada malam hari akan menurunkan produktivitas untuk meningkatkan kecelakaan kerja. Sistem kerja shift yang berlaku umum biasanya terbagi atas 3 periode, masing-masing selama 8 jam termasuk istirahat. Pembagiannya adalah shift pagi, sore, dan shift dan malam. Shift kerja yang menggunakan pembagian dari jam 08.00 sampai 16.00 mempunyai beberapa kelebihan baik secara fisiologis maupun sosial. Nah, untuk selanjutnya, pelecehan seksual di tempat kerja. Pelecehan atau kekerasan dalam arti Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu perihal yang bersifat atau berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dari penjelasan di atas bahwa pelecehan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Nah, pelecehan seksual sendiri adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, yang berbentuk dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktivitas seksual ini bisa dianggap sebagai pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku. Yang kedua, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku. Yang ketiga, kejadian tidak diinginkan oleh korban. Dan yang keempat, kejadian tidak menyenangkan korban. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mengakibatkan penderitaan pada korban. Nah, untuk kesimpulannya, dari aspek psikologi ketiga, secara umum bahwa tuntunan kerja dibagi dalam 2 kategori, yaitu tuntunan kerja secara fisik atau physical job demands dan tuntunan kerja mental atau mental job demands. Nah, tuntunan kerja fisik dan mental ini meliputi simptom, shift kerja, kebisingan, dan pelecehan seksual. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.